إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang senantiasa masih diberikan kepada kita. Tentunya kita masih di atas Islam, di atas iman, dan kita masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, hingga Ramadan pada kesempatan tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Yang kedua, kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang semoga senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, azzakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita ingin menjelaskan peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Dalam sejarah Islam, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menjumpai dua peperangan di bulan Ramadan. Yang pertama ada Waqatul Badar, peperangan yang disebut dengan perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, peperangan yaitu pembebasan kota Mekah, yaitu Fathul Mekah. Nah, dua peperangan ini terjadi pada bulan Ramadan. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, kita tidak membahas secara terperinci peperangan yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu perang Badar dan Fathul Makkah ini. Namun kita ingin mengambil beberapa faidah atau mengambil 3 hukum di dalam dua peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang Rasulullah dan para sahabat ketika menjumpai peperangan, mereka tetap melaksanakan siam Ramadan, kemudian dalam keadaan mencari Lailatul Qadar dan yang sebagainya. Karenanya kita ingin mengambil 3 pembahasan dalam kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, apakah puasa Ramadan itu telah disyariatkan ketika terjadi perang Badar ataupun yaitu Fathul Makkah? Ini yang kita akan jelaskan. Yang kedua, apakah Rasulullah dan para sahabat ini tetap berpuasa pada saat berperang atau dalam keadaan safar? Ini pun insya Allah kita akan keluarkan hukumnya. Dan yang ketiga, apakah para sahabat
yang mereka dalam keadaan berperang, mereka tetap mencari yaitu Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Dan insyaallah ini 3 pembahasan yang kita akan keluarkan dari kesempatan yang berbahagia ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, bahwa puasa Ramadan itu mulai disyariatkan ketika di tahun kedua Hijriah. Telah disyariatkan, telah diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala pada tahun kedua Hijriah, sebagaimana ayatnya yang kita telah ketahui bersama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, agar kalian ini menjadi takwa. Nah, ayat ini ketika dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, di tafsir Al-Quranul Azim, beliau menjelaskan bahwa beliau mengatakan, waqad kana hadha ibtida'il Islam yasumuna min kulli syahrin salasata ayyam. Ketika awal-awal keislaman, ibadah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ini, mereka melakukannya 3 hari dalam 1 bulan, atau yang dikatakan dengan puasa Ayyamul Bid. Dan juga pendapat yang lain ulama, selain dari 3 hari puasa yang diwajibkan sebelum Ramadan, itu juga diwajibkan sebelum Ramadan, yaitu puasa di 10 tanggal Muharram, 10 Muharram. Dan itu diwajibkan sebelum turun ayat yang mulia ini. Jadi umat-umat sebelum kita, mereka pun diwajibkan berpuasa, sebagaimana 10 Muharram ini telah dilakukan, diamalkan oleh Bani Israel, yang pada saat itu diamalkan oleh orang-orang Bani Israel. Kemudian diamalkan juga oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Mereka berpuasa pada 10 Muharram. Maka Nabi SAW ketika mendapati orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, mereka pun berpuasa di 10 Muharram, maka Nabi SAW ingin menyelisihi mereka, yaitu dengan berpuasa di tanggal 9 ataupun tanggal 11-nya. Nah, ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan bahwa permulaan Islam pada tahun kedua Hijriah, itu mereka, para sahabat, diwajibkan untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Summa nasakh dzalika yasumu syahru Ramadan kama bayanihi wa qad rawahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun pada saat itu dihapus hukumnya, digantikan dengan berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Makanya ayat itu turun kepada Nabi SAW, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagai pengganti dari wajibnya berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian digantikan dengan puasa Ramadan, kemudian berpuasa selama 1 bulan penuh, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang beliau mengatakan, an-siyam kana awwala kama kana alaihi al-umam qablina, jadi min kulli syahr 3 ayyam, bahwa puasa di awal-awal keislaman itu diwajibkan dengan 3 hari dalam 1 bulan.
atau yang kita kenal pada saat ini puasa sunnah ayyamul bid. Itu sebelum Ramadan diwajibkan, kita berpuasa Ramadan dalam 1 bulan penuh, itu 3 hari dalam 1 bulan itu hukumnya wajib. Sebagaimana umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, mereka pun berpuasa itu. Nah, dalam catatan Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, pada saat diwajibkan puasa Ramadan, maka pada saat itu tahun kedua Hijriyah pun mulai disyariatkannya dirubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Baitul Haram. Dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah pula. Tentang diubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis kemudian dipindahkan kepada Masjidil Haram. Hal itu telah dicantumkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah pada ayat ke-143. Allah Jalla wa Ala firmankan, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, yaitu Masjidil Haram, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak taat kepada Rasul. Jadi pada saat ini kiblat kaum muslimin yang semula di Baitul Maqdis kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada juga yang tidak mengikuti Rasul. Karena ada umat-umat yang dia tidak mau menghadap kepada Masjidil Haram. Lalu Allah Azza wa Jalla firmankan, wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladziina hadallah. Dan ketika kiblat itu telah dipindahkan memang terasa berat bagi para sahabat ketika itu. Namun kecuali orang-orang yang telah diberi petunjuk hidayah karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram ini bukan atas kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi atas kehendak Allah tabaraka wa taala. Apa jadinya kalau kiblat kita masih di Baitul Maqdis? Makanya itulah Allah Subhanahu wa taala pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Dan ini menunjukkan ujian bagi para sahabat dan kaum muslimin, siapa yang mengikuti Rasul tentang pemindahan arah kiblat pada saat itu. Jadi menjadi kepada Masjidil Haram, lalu dia mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan menyia-nyiakan iman kalian. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, maka imannya akan diteguhkan, diberikan hidayah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha yang dipengasih lagi Maha penyayang. Nah, jamaah sekalian, tentang pemindahan ini terjadi pun sama di tahun kedua Hijriyah. Pada saat mulai disyariatkannya berpuasa Ramadan, jadi dalam peperangan, maka para ulama ketika itu sepakat ijma bahwa terjadinya di tahun kedua Hijriyah tentang pemindahan dari arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Hanya saja jamaah sekalian ada khilaf di kalangan para ulama kapan pemindahan arah kiblat itu, pada bulan berapa dan tanggal berapa. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq mengatakan yang beliau perpindahan kiblat ini terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian Al-Imam Al-Waqidi perpindahannya sama beliau terjadi dalam bulan Sya'ban, namun beliau menjelaskan pada hari yaitu Selasa setelah ba'da zuhur. Ini khilaf para ulama. Al-Imam Al-Qatadah berpendapat perpindahan dari arah kiblat ini terjadi memang setelah 16,
Jadi 16 bulan setelah hijrahnya Nabi SAW, yang dari Mekah ke kota Madinah. Nah, ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Hanya saja jamaah sekalian, tentang perpindahan dari arah kiblat, kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu kita mengarahkan kepada Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan kepada Masjidil Haram. Nah, kemudian perang Badar itu sendiri jamaah, itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Maka pada saat itu umat Islam di awal-awal, mereka para sahabat mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, mereka diwajibkan untuk berpuasa. Mengenai hari tanggalnya ini pun para ulama khilaf di dalamnya. Adapun sebagian ulama berpendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab Tarikh At-Tabari, beliau mengatakan kanat wa'atul badr yaumu 19 min syahri Ramadan, bahwa perang Badar itu terjadi di hari ke-19 di bulan Ramadan. Mulai di hari 19 terjadi perang Badar pada bulan Ramadan. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Yusuf Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan anna waq'atal badar kanat yaumul jumu'ah sabiha 17 min syahri Ramadan. Beliau mengatakan bahwa perang Badar itu terjadi pada Jumat pagi, yaitu pada hari ke-17 di bulan Ramadan. Al-Imam At-Tabari mengatakan terjadi perang Ramadan itu perang Badar di bulan Ramadan pada tanggal 19 Ramadan. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, dua pendapat ini bahwa puasa Ramadan telah disyariatkan 1 bulan sebelum di perang Badar. Berarti terjadi banyak riwayat bahwa puasa Ramadan itu telah diwajibkan pada bulan Sya'ban. Maka ayat itu turun pada bulan Sya'ban. Berarti syariat untuk melaksanakan puasa Ramadan telah disyariatkan sebelum terjadinya perang Badar. Maka disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa fi hadhihi sanati furida fima dzakara shaum Ramadan, bahwa di tahun inilah, kata beliau, seperti yang disebutkan sebagaimana riwayat sebelumnya, diwajibkan puasa Ramadan. Beliau mengatakan wakila innahu firida fi Sya'ban minha, bahwa disyariatkannya bulan Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Jadi terjadi perang Badar itu setelah diwajibkan puasa Ramadan. Berarti di sini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam keadaan berperang, kemudian dalam keadaan safar, tentunya berperang itu membutuhkan perbekalan, kemudian perjalanan yang sangat panjang. Nah, disitulah 3 hukum yang kita akan keluarkan. Maka hukum yang pertama, apakah di bulan Ramadan ini perang Badar itu terjadi? Sebagaimanapun yaitu Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, terjadi juga pada bulan Ramadan. Jadi para sahabat itu mereka berpuasa begitu keras, begitu sangat sulit, sebagaimana pada masa-masa generasi awal dari kalangan para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut wa tabi'in. Mereka berpuasa bukan sebagaimana kita berpuasa. Mungkin kita berpuasa nikmat pada zaman ini. Ada AC, ada kipas angin, dan gedung-gedung sudah mulai banyak, kita bisa berteduh. Namun para sahabat pada saat diwajibkan berpuasa Ramadan, mereka pun tetap melaksanakan jihad fisabilillah, menegakkan kalimatullah, tetap membela Islam,
yakni bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar Islam itu adalah agama yang tinggi, agama yang tidak ada lagi agama di muka bumi ini, ingin menegakkan kalimatullah la ilaha illallah. Para sahabat berjuang, ketika berjuang dalam keadaan perut lapar, dalam keadaan kerongkongan mereka kering. Ini beratnya para sahabat. Makanya Rasulullah SAW ketika ada yang mencaci maki para sahabat, maka beliau SAW mengatakan dia telah kafir. Sebagaimana orang-orang Syiah zindiq yang mereka mengkafirkan para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian itu berinfak sebesar gunung Uhud yang isinya emas, jika berinfak jamaah sekalian, namun tidak akan bisa menyamai yaitu dengan sedikit dari keimanan sahabat. Jadi berat para sahabat perjuangannya. Kalau tidak ada para sahabat, mungkin Islam ini tidak akan tegak. Makanya kita manhajus salaf, kita harus merujuk kembali kepada manhajnya para sahabat. Karena para sahabat menyertai Rasulullah SAW. Bagaimana Islam itu diamalkan, bagaimana wahyu turun kepada Rasul SAW, melainkan para sahabat ini mengamalkan. Nggak bisa kita tinggalkan para sahabat itu. Ketika kita beriman, kemudian kita beramal dengan amalan Islam, lalu kita meninggalkan pendapat atau amalan-amalan para sahabat, niscaya Islam tidak akan pernah tegak secara sempurna. Bisa saja dia mengamalkan Islam, namun di dalamnya banyak yang melakukan sesuatu bid'ah karena mereka tidak beramal sebagaimana amalan para sahabat. Nah, inilah jamaah sekalian yang terjadi di bulan Ramadan. Diwajibkan Ramadan pada tahun kedua itu telah disyariatkannya pada bulan Sya'ban. Yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, banyak riwayat yang menjelaskan akan hal ini. Salah satunya yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang beliau meriwayatkan dari jalan sahabat, yakni Sa'id bin Musayyib, yang mana beliau mengatakan annahu sa'aluhu anis saumi fis safar, mengenai tentang bagaimana berpuasa pada puasa Ramadan lalu dalam keadaan safar. Maka fahaddatsa anna Umar bin Khattab, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab ini beliau mengatakan azayna, yani azawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan azwataini yaum Badar wal Fathi wa aftarna fihima. Kata beliau sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kami pada saat itu berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Menjumpai pada bulan Ramadan kami berperang yaitu dengan dua keadaan, yaitu perang Badar dan juga Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Nah, pada saat kami perang, kata beliau, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aftarna fihima, kami berbuka dan tidak berpuasa pada saat berperang. Jadi ini riwayat yang disebutkan oleh sahabat yakni Umar bin Khattab, bahwa ketika perang Badar dan juga perang pembebasan kota Mekah, para sahabat mereka tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Namun pada pendapat yang lain, riwayat yang dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini tidak berpuasa pada saat berperang, baik itu pada perang Badar maupun juga pada Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Namun riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim itu disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yang beliau mengatakan qala azawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jadi li sitta asrata madat min Ramadan, jadi faminna min sama wa minna man aftara falam ya'ib as-saim ala fitr wala jadi muftira ala saim. Kata beliau bahwa kami dahulu berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam
yaitu pada tanggal 16 Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan juga ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa tidak, jadi mengolok-olok, mencela orang yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa pun tidak menggoda-goda bagi sahabat yang berpuasa. Nah, riwayat ini berbeda sebagaimana riwayat yang sebelumnya, bahwa perang Badar dan Fathul Makkah, riwayat sebelumnya para sahabat ini tidak berpuasa sama sekali. Namun riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ini, sebagian ada para sahabat yang tetap berpuasa, namun Nabi SAW tidak melarangnya. Nah, jadi dua riwayat ini terkesan ini jadi bertabrakan. Riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, para sahabat seluruhnya tidak berpuasa. Namun di riwayat Al-Imam Muslim, sebagian para sahabat tetap berpuasa walaupun dalam keadaan berperang. Nah, menjelaskan apakah benar yang diamalkan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya, maka kita mengambil riwayat yang lain yang dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram min Adillah Ahkam, yang hadisnya dari jalan sahabat yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah. Pada saat itu Rasulullah yakni keluar ya ke kota Makkah, yakni Amul Fathi, pada peperangan Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Dan itu terjadi fi Ramadan, fasama hatta balagha Karu'a, yani Karu'al Ghamim. Terjadi di bulan Ramadan, yang pada saat itu ya ketika pembebasan kota Mekah, maka terjadilah di situ sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam keadaan berpuasa. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang tetap ya dalam keadaan berpuasa, mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, inna an-nasa qad syaqqa alaihim as-siyam. Ya Rasulullah, para sahabat yang mereka di belakang yang dalam keadaan berjalan yakni menuju kota Mekah dalam peperangan membebaskan kota Mekah, sebagian mereka tidak sanggup untuk berjalan lagi yakni menuju Mekah. Karena apa? Karena letih, capek, ya, haus, lapar mereka. Maka Nabi SAW, wa inna ma yanzuru ila ma fa'alta, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu. Maka Nabi SAW jadi fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-asri fasyariba. Pada saat itu Rasulullah meminta sekantung air ya dari kirbah, bentuk dari minuman para sahabat itu, kirbah bentuk ya untuk diminum. Kemudian Rasulullah itu meminumnya pada saat itu setelah asar. Ya, diminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu yanzuruna fasama ba'dun nas. Sebagian para sahabat tetap melaksanakan puasa Ramadan, tidak membatalkan. Namun dikabarkan bagi para sahabat yang tidak sanggup untuk ya melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, ya demi di peperangan membebaskan kota Mekah. Namun sebagian lagi tetap berpuasa, wa aftar ba'dun, dan sebagian lagi tetap apa? Yani berbuka. Maka fa balagha anna nas yansam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaika al-asah. Maka sungguh mereka yang tidak membatalkan puasa, ketika melihat Rasulullah itu membatalkan puasa, maka mereka dianggap sebagai orang yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Jadi di sini jamaah sekalian, perbuatan Nabi SAW ketika dilakukan oleh Rasulullah, namun diselisihi pada saat itu, diselisihi, lalu Rasulullah itu mengatakan ulaikal asa, bahwa mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah, mereka telah dianggap sebagai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi ini adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Setiap apa yang dilakukan oleh Nabi
itu bukan dengan hawa nafsunya, melainkan apa? Diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasul, itu bukan dengan hawa nafsu beliau, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu diperintahkan untuk membatalkan puasa agar para sahabat yang tidak sanggup lagi ini melaksanakan peperangan untuk membebaskan kota Mekah, mereka tetap berbuka. Lihat, para sahabat Nabi SAW ketika mereka melihat sebagian ada yang berpuasa dan sebagian lagi ada yang berbuka. Namun Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, mereka yang tidak membatalkan puasa dikatakan telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Agar agama Islam ini ketika mendapatkan masyakkah, mendapatkan kesulitan, kemudaratan, maka pada saat itulah dimudahkan agar mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innad dina yusrun." Agama Islam itu agama yang mudah. Maka dari sinilah menunjukkan bahwa ketika kita dalam keadaan perang, dalam keadaan safar, maka pada saat itulah turun rukhsah, jadi keringanan, agar kita mengambil rukhsah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam peperangan yang terjadi sebagaimana para sahabat indah Rasulullah berperang di bulan Ramadan karena sangat panas, berjalan jauh dalam keadaan safar, ya di padang pasir pula, yang kemudian diberikan rukhsah jika mereka tidak sanggup lagi mengadakan perjalanan dalam keadaan berperang, agar mereka mengambil keringanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan langsung kepada para sahabat untuk tidak berpuasa. Maksudnya untuk dibatalkan. Sebagaimana riwayatnya dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang beliau berkata, yang beliau mengatakan, pada saat itu kami berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shayyam. Jadi wa nahnu siyamun fa nazalna manzilan. Pada saat kami itu berpuasa tetap dalam keadaan berperang. Lalu kami mendapati satu tujuan di dalam pembebasan kota Mekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum qad danawtum minal aduwikum wal fitru aqwalakum." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, pada saat tetap berpuasa dalam keadaan berperang, pembebasan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sesungguhnya kalian itu telah dekat kepada musuh. Maka berbukalah, karena dengan berbuka lebih menguatkan kalian. Jadi Rasulullah ini ketika sahabatnya melihat sampai kepada di satu tempat untuk membebaskan kota Mekah, para sahabat sudah letih semua. Letihnya itu belum berperang sudah berjalan berkilo-kilo. Kalau kita safar itu Masya Allah, ini mudah zaman sekarang. Naik pesawat, naik bus, naik kendaraan apapun, kita mudah safarnya. Makanya kita akan mengeluarkan hukumnya sebagaimana yang nanti dijelaskan oleh banyak para ulama. Nah, para sahabat itu diperintahkan oleh Nabi SAW agar berbuka untuk menguatkan dari fisik para sahabat ketika bertempur melawan pasukan-pasukan orang kafir Quraisy, ini dapat mengalahkan mereka. Fakanat rukhsatan, ketika rukhsah ini datang mendapatkan jadi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, fa minna man shama wa minna man aftara. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ingin mengambil rukhsah tersebut silakan berbuka, namun jika ada yang ingin tetap berpuasa maka dipersilakan oleh beliau. Summa nazalna manzilan akhar, kemudian didapati jadi di satu tempat yang lain, faqala innahum jadi musibbuhu aduwikum wal fitra akwalakum. Di satu sisi lain lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa berbuka itu lebih menguatkan dari fisik-fisik mereka untuk melawan para musuh.
fa'aftiru kanat azmadan fa'aftarna. Pada saat itu para sahabat yakni membatalkan kemudian berperang membebaskan kota Mekah dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, jamaah sekalian, bahwa riwayat yang terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih menegaskan untuk dibatalkan puasa para sahabat pada saat itu. Karena para sahabat ini ketika mereka menghadapi para musuh agar kuat dan bisa mengalahkan mereka. Akhirnya ketika peperangan terjadi, dari peperangan ini Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, itu berhasil telah dimenangkan oleh pasukannya para sahabat, ini pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisa mengambil hukumnya jamaah sekalian, bahwa hukum di sini mengambil hukum ketika berperang dan juga ketika safar dalam keadaan berpuasa Ramadan. Apa hukumnya ketika kita dalam keadaan safar? Apakah boleh kita membatalkan puasa kita? Apakah kita tetap dalam keadaan terus berpuasa? Maka disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Subulus Salam, yang beliau mengatakan wa amma afdalu yani fadhahabat al-hadiyata Abu Hanifah wa Syafi'i, bahwa dari mazhab Abu Hanifah dan al-Imam Syafi'i bahwa puasa itu lebih utama. Beliau mengatakan illa anna shauma afdalul musafir, bahwa yang lebih utama itu orang yang dalam keadaan musafir tetap dalam keadaan berpuasa, itu yang lebih utama, itu yang lebih afdal. Namun beliau mengatakan haitsu la masyaqqa alaih, kalau tidak ada kesusahan di dalam safarnya. Kalau dalam keadaan safar kita ini tidak ada yang memberatkan buat kita, maka itulah yang lebih utama, kita tetap berpuasa. Wala dararan fa inna tadurru faftiru afdal. Kalau di dalam perjalanan kita, di dalam musafir kita yang mengadakan perjalanan di bulan Ramadan, namun mendapatkan kesusahan, mendapatkan kemudaratan, maka berpuasanya itu dibatalkan. Membatalkan puasa lebih utama daripada dia tetap berpuasa namun dalam keadaan apa? Banyak kesulitan dan banyak mudaratnya. Nah, ini pendapatnya beliau dari kalangan mazhab Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i. Wa qala Ahmad wa Ishaq, berkatalah Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ishaq, dan berkata imam-imam yang lain, al-fitru afdalu mutlaqan. Beliau mengatakan bahwa di bulan Ramadan hukum orang yang musafir berjalan di dalam perjalanan dalam keadaan berpuasa Ramadan secara mutlak, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya mengatakan itu lebih utama kalau dia membatalkan puasanya, yaitu berbuka lebih utama. Namun jamaah sekalian, kita bisa mengambil beberapa jadi hukum bahwa apabila kita dalam keadaan safar, kalau safar kita itu tidak memberatkan buat kita, safar kita itu tidak menjadikan mudarat buat kita, maka lebih utama tetap dalam keadaan berpuasa. Antum pulang ke kampung, safarnya naik pesawat, alasan rukhsah, duduk doang kena AC enak gitu ya. Adapun kalau mau berbuka ya silakan, memang dalam keadaan safar itu memang mendapatkan rukhsah. Tapi kan safar kita itu berbeda dengan zaman Nabi, karena memang hukum itu diturunkan, rukhsah itu dikeluarkan agar para sahabat itu membatalkan puasa karena berat pada saat perang Ramadan, berpuasa Ramadan kemudian dalam keadaan berperang. Sanggup gak antum seperti itu? Antum dalam keadaan kerja saja dalam keadaan puasa, antum sanggup gak kalau bekerja itu? Pasti antum itu merasa letih, capek, apalagi ini berperang. Nah, itulah para sahabat. Makanya tetap berpuasa sebelum datang perintah rukhsah untuk dibatalkan. Para sahabat tetap tidak mau membatalkan puasa. Kalau kita kan mencari-cari apa? Cari rukhsah, mencari-cari alasan. Ini kan dalilnya ada. Ini kan padahal dia kuat gitu untuk bisa berpuasa. Na'udzubillah. Ini berbeda keimanan kita dengan para sahabat.
Maka paling tidak kalau mendapatkan ya kesusahan, kemudaratan di dalam safar kita, maka berbuka itu lebih utama. Maka dilihat di mana di dalam perjalanan kita ada mudarat, ada kesusahan atau tidak, maka kita yang mengetahuinya nanti di situ mengambil beberapa hukum. Kalau dia mendapati ada kemudaratan, maka berbuka itu lebih utama daripada dia berpuasa. Namun kalau tidak ada masyaqqah, tidak ada kesusahan, tidak ada mudaratnya, maka lebih utama dia berpuasa. Nah, jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pembebasan kota Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, di tahun ke-8 Hijriah Rasulullah itu mukim di Mekah pada saat itu. Setelah dibebaskan kota Mekah, beliau itu mukim dulu, ya, sampai datang pada hari raya Idul Fitri. Itu disebutkan riwayat oleh Al-Imam Ahmad bin Yahya Al-Baduri di dalam kitab jadi Al-Futu Al-Buldan. Kemudian dibebaskan kota Mekah, kemudian ya bermukim bersama para sahabatnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga, bahwa para sahabat Nabi ini generasi yang pertama di dalam menjalankan syariat Islam, generasi yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW ini mengatakan bahwa generasi yang terbaik adalah generasinya para sahabat. 3 generasi yang terbaik, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang terbaik. Pada saat Islam telah diturunkan, kemudian disyariatkan kepada para sahabat, 3 generasi inilah yang mengamalkan Islam secara benar. Maka di saat peperangan, pada masa kesulitan mereka menjalankan ibadah kepada Allah, pada saat berperang tetap kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Makanya ada syariat salat di dalam keadaan berperang, berpuasa tetap berpuasa dalam keadaan berperang, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti zikir dan baca Al-Quran, tetap itu dilakukan oleh para sahabat. Makanya saudara-saudara kita ya di Syria atau di Timur Tengah, mereka dalam keadaan berperang namun tidak lepas dari Al-Quran, tidak lepas dari lisannya basah untuk mengingat Allah dengan zikir kepada Allah. Dan para sahabat pun demikian, dalam keadaan sulit, dalam keadaan berperang, tetap dalam beribadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah itu yaitu sampai datang kematian, sampai mati kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'bud ya rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datangnya kematian. Jadi enggak ada uzur sama sekali bagi kita. Dalam keadaan berperang kita ya sudah bebas, cuti kita beribadah. Dalam keadaan sakit kita, bebas kita tidak beribadah kepada Allah. Tidak, jamaah sekalian. Beribadah kepada Allah itu sampai mati. Jadi enggak ada uzur sama sekali. Dalam keadaan berperang pun, dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan safar pun, dalam keadaan apapun, selama masih hidup, ada detak jantungnya, tetap diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kematian. Yang dialami oleh para sahabat ketika terjadi peperangan, 2 peperangan, baik itu perang Badar maupun di Fathul Mekah, terjadi di bulan Ramadan, tetap para sahabat beribadah kepada Allah. Dan yang menjadi pembahasan kita yang ketiga ini, yang terakhir, bahwa banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar, yang mana dengan Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan yaitu perang Badar. Sebagaimana yang disebutkan ya riwayatnya dari sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan, iltamisu lailatal qadri fi 19 lailah min Ramadan fa innaha lailatul badri. Bahwa beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu, pada tanggal
ke-19 di bulan Ramadan. Kenapa? Beliau mengatakan fa innaha lailatul badar. Karena pada malam itu pula, yaitu pada malam dimulainya peperangan, yaitu perang Badar. Dan riwayat yang lain juga bahwa Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan Lailatul Badar, malamnya pada perang Badar. Artinya para sahabat ini mereka langsung mengetahui tentang bagaimana keadaan perang Badar itu pada malam yaitu Lailatul Qadar, pada malam-malam yang ganjil. Ini berdasarkan juga riwayat yang lain dari sahabat Kharijah bin Zaid bin Sabit yang menceritakan, yang beliau mengatakan annahu kana la yuhyi lailatan min syahri Ramadan kama yuhyi lailata 19 wa 23. Sesungguhnya ayahnya Zaid bin Sabit ini tidak menghidupkan malam di bulan Ramadan seperti halnya menghidupkan pada malam ke-19 sampai pada malam ke-23. Dihidupkan oleh beliau sampai wa yusbihu wajhahu musfiran min athar sahar, sampai wajahnya itu di pagi hari pucat karena beribadah sepanjang malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pada saat berperang tetap para sahabat itu tidak tidur, tetap beribadah kepada Allah, tetap beribadah, baik ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir kepada Allah, ada yang melaksanakan salat malam, dan yang seterusnya. Tidak dihidupkan melainkan pada malam ke-19-nya sampai ke-23. Nah, dalam riwayat ini disebutkan faraqa fi sabihatiha, bahwa memisahkan di pagi harinya merujuk kepada perang Badar itu, bahwa perang Badar di pagi harinya ketika terjadi, meski pasukan Islam itu beda dengan pasukan orang-orang kafir yang mereka memiliki senjata yang lengkap, kemudian pasukannya sampai 1000 pasukan musuh dari orang-orang kafir. Maka pada saat itu tetaplah para sahabat ini di dalam mencari Lailatul Qadar ini tetap semangat di dalam peperangan. Tetap semangat mereka di dalam mencari Lailatul Qadar. Makanya di dalam riwayat yang lain bahwa Abdullah bin Mas'ud menyarankan agar umat Islam ini mencari Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal yang ganjil, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang beliau sabdakan, faltamisuha fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam 10 terakhir. Yang beliau katakan, waltamisuha fi kulli witrin, carilah di malam-malam yang ganjil. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika pada saat malam-malam ganjil mereka bersemangat, dimulainya dari riwayat yang pertama dari tanggal 17, 19, kemudian 21, 23, terus malam-malam ganjil. Riwayat yang kedua, karena terjadinya di sini khilaf di kalangan para ulama, sebagaimana tadi dua riwayat bahwa perang Badar itu terjadi, yang pertama adalah tanggal 17 dari bulan Ramadan, yang kedua pada tanggal 19. Maka disitulah Abdullah bin Mas'ud menyarankan agar mencari dari tanggal 17, 19, kemudian di waktu-waktu yang ganjil, agar kita mendapatkan dari Lailatul Qadar tersebut. Kemudian jamaah sekalian, dan ini menjelaskan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, beliau menyarankan mencari waktu-waktu yang ganjil pada malam Lailatul Qadar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anfal pada ayat ke-41. Allah katakan yaumal taqal jam'ani, maksudnya yaumal taqal jam'ani, di mana hari bertemunya dua pasukan, pasukan dari pasukannya persahabat dan juga pasukannya yang musuhnya. Terjadilah perang Badar di situ. Terjadi bertemunya dua pasukan itu terjadi pada waktu malam ganjil. Terjadi pada waktu malam
malam ganjil. Makanya selalu senantiasa para sahabat mengkaitkan antara Lailatul Qadar dengan Lailatul Badar. Dikaitkan antara malam ya Lailatul Qadar ini dengan juga malam pada perang Badar. Maka memang terjadi pada tanggal 17, 19, kemudian yang seterusnya. Ini agar kita mencari pada waktu-waktu yang ganjil. Nah, pada saat itu Nabi SAW pada saat telah jadi memenangkan peperangan tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam telah menyatakan kepada para sahabat agar ketika masuk pada kota Mekah, kemudian telah memenangi pada perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, la tuzhizanna ala kharij, janganlah kalian menyerang orang-orang yang sudah terluka. Lihat Islam, pada saat musuhnya telah terluka, tidak berdaya, nggak boleh lagi dibunuh, dibantai, nggak boleh lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala judba'anna mudbirun, dan jangan kalian mengikuti orang-orang yang melarikan diri. Jadi kalau musuh melarikan diri, jangan dikejar. Lihat Islam mengajarkan di dalam peperangan. Kalau belum sampai ke akar-akarnya terus, ya Islam mengajarkan dengan secara baik. Kalau ada dia melarikan diri, jangan dikejar, jangan dikejar. Kemudian ada orang yang terluka, sudah tidak berdaya, maka tidak boleh dibunuh. Nanti dijadikan apa? Tawanan. Ya, sebagai tahanan dari pasukan itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yuqtalanna asir, jangan membunuh tawanan. Jadi sudah ditawan itu nggak boleh dibunuh. Ya, beberapa tahun silam telah tersebar bahwa ada ya mengatasnamakan Islam ketika itu menggorok ya pasukan jadi musuh orang-orang kafir. Ya, menggorok tawanan-tawanan mereka. Bahkan sampai diputus lehernya. Di kepalanya sampai diputus. Ketahuilah itu bukan Islam. Bahwa Islam tidak mengajarkan itu. Islam pada saat itu membunuh, maka tidak boleh kita memenggal kepala. Apalagi itu seorang sudah menjadi tawanan, menjadi tahanan, nggak boleh dibunuh. Karena Nabi SAW mengatakan, wala tuqtalanna asiran, nggak boleh dibunuh. Tawanan yang kita dapati nggak boleh dibunuh. Hanya saja kalau kita mendapatkan tawanan, kalau itu perempuan boleh kita jimai. Kalau perempuan itu di zaman Nabi, zaman sekarang jangan antum. Kalau sudah terjadi memang peperangan dengan kafir dan muslim, antum banyak cari tawanan yang perempuan-perempuan, silakan. Makanya Rasulullah pernah dihadiahkan seorang tawanan, seorang budak yang paling cantik dari Bani Qibti. Siapa yang tahu namanya? Maria Al-Qibtiyah. Itu tawanannya para sahabat itu. Ya, itu diambil oleh para sahabat, dijadikan tawanan. Ternyata dilihat, masya Allah, cantik sekali itu. Tapi sahabat itu mengedepankan adab, didahulukan gurunya. Antum harus gitu. Yang cantik-cantik tuh kasih gurunya, gitu. Ya. Maka pada saat itu ditawarkan Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah menawan seorang tawanan, yaitu seorang wanita dari Bani Qibtiyah di Mesir. Lalu aku akan hadiahkan kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah tapi ngelirik dulu. Ketika melihat cantik, baru dijadikan sebagai ya istri. Nah, itulah ketika tawanan kita dapat, kalau wanitanya boleh kita gauli. Laki-lakinya tidak boleh dibunuh. Karena Rasul SAW melarang akan hal itu. Maka Nabi SAW pun mengatakan, wa man aghlaqa baban fahuwa amin. Barang siapa yang ketika engkau dapati ketika masuk ke kota Mekah, ketika dia di dalam peperangan, sudah kita memenangkan peperangan, lalu ada orang-orang yang dia menutup pintu pada saat datang pasukan, ya, maka tidak boleh engkau mendobraknya kemudian membunuhnya. Hanya orang-orang kafir yang melakukan ini. Jadi di dalam jihad, di dalam peperangan itu diajarkan oleh Nabi bagaimana cara kita berperang. Jangan kita modal apa? Semangat, modal senjata, jihad.
tapi malah salah di dalam jihadnya. Bahkan sesama kaum muslimin mereka bantai, mereka bom sana, bom sini, mereka bunuh, karena mereka menganggap tidak satu kelompok pada dirinya. Karena dia tidak berbaiat kepada imamnya, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini adalah ajaran yang menyimpang, ajaran yang sesat dan menyesatkan. Bahwa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajus salaf, telah diajarkan dari yang besar sampai yang kecil, diajarkan oleh Nabi. Sampai dalam berperang pun kita harus ada batasan-batasannya. Mana yang boleh dibunuh, mana yang tidak boleh dibunuh. Kalau kita sudah membebaskan kota satu dalam peperangan, kemudian ada orang yang terluka, tidak boleh dibunuh. Kemudian tawanan tidak boleh dibunuh. Kemudian ketika mereka lari, tidak boleh dikejar. Kemudian ketika didapati dia telah menutup pintu, tidak boleh didobrak kemudian dibunuh. Kita biarkan, menandakan bahwa agar mereka diberikan apa? Diberikan keluasan. Apakah dia mau mengikuti ajaran Islam atau dia menjadi sebagai tawanan? Dan itu Islam diajarkan oleh Nabi SAW. Maka pada saat itu yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW ini, ketika terjadi mereka memberontak, tadi kan nggak boleh dibunuh, orang yang terluka nggak boleh dibunuh, orang yang lari nggak boleh dibunuh, kemudian orang yang sudah menutup pintu nggak boleh dibunuh juga. Dalam keadaan seperti itu, ketika dia memberontak, maka pada saat itu boleh kita tumpahkan darahnya lagi. Misalkan begini jemaah, ketika ada orang yang sudah sekarat, kemudian kita diamkan, lalu dia ingin mengambil senjata, kemudian ingin membunuh kita, maka kita boleh membunuhnya. Kalau dia memberontak kembali, maka kita boleh untuk membunuhnya kembali. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, agar mereka jadi mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun jamaah sekalian, kita mengambil kesimpulan bahwa 3 hukum yang kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini, pembahasan kita, bahwa ketika Ramadan itu terjadi pada saat peperangan, 2 peperangan yang terjadi bulan Ramadan, yaitu perang Badar dan juga Fathul Makkah. Namun syariat tentang puasa Ramadan disyariatkan yaitu pada bulan Sya'ban. Jadi terjadi peperangan di perang Badar maupun Fathul Makkah, sudah diwajibkan berpuasa Ramadan. Yang kedua, bahwa hukum di dalamnya tentu di dalam peperangan dan juga membutuhkan safar. Apa hukum dari peperangan dan juga safar? Ini sudah kita jelaskan, bahwa apabila dia sanggup untuk tetap berpuasa, tidak ada masyaqah, tidak ada kelelahan, tidak ada kemudaratan, maka itu lebih afdal jika dia tetap berpuasa. Namun dalam keadaan dia memiliki mudarat, kemudian keletihan dan yang misalnya, maka dia berbuka itu lebih utama. Yang ketiga, bahwa para sahabat pada saat berperang tetap mencari Lailatul Qadar, karena kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam yang dimana satu malamnya bagaikan yaitu 1000 bulan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dapati malam itu, maka bagaikan kita mendapatkan 1000 bulan. Maka di dalam bulan Ramadan yang nanti kita akan dapati di 10 terakhir, maka kita cari malam Lailatul Qadar sebagaimana para sahabat yang mereka tetap gigih, semangat di dalam mencari malam tersebut. Karena barang siapa yang ketika dia dapati malam Lailatul Qadar, kemudian dia bersemangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang dia beribadah melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sungguh dosa-dosanya akan diampunkan yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita ini memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan, memberikan semangat di dalam mencari Lailatul Qadar,
dan memberikan kita kesehatan umur yang panjang sampai kita menyelesaikan Ramadan ini dan kita berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja pembahasan yang kita bahas. Mungkin selebihnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dari antum. Kami persilakan, faliyatafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Iya. Yang pertama masalah rukhsah itu tadi Ustaz, bahwa lebih utama berpuasa dalam keadaan safar jika tidak memberatkan. Iya. Kalau ini dikaitkan dengan rukhsah sholat gimana Ustaz? Karena kan yang kita tahu sholat juga ada rukhsahnya saat bersafar. Iya. Satu, yang kedua masalah tawanan tadi Ustaz. Yang kita tahu bahwa perempuan itu tidak melakukan peperangan, Iya. dan di rumah. Tapi kenapa kok masih ada tawanan perempuan atau ya tadi tawanan perempuan? Nah, taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama bahwa di dalam safar tadi telah kita jelaskan dari rukhsah untuk mengambil keringanan kalau dia tidak sanggup mengadakan perjalanan banyak masyaqqahnya, kelelahan dan banyak kesusahannya, mudaratnya, maka itu lebih utama dia untuk berbuka. Namun bagaimana dalam keadaan safar, dalam keadaan ibadah yang lain, yaitu seperti sholat, apa rukhsahnya yang diambil? Maka rukhsahnya di dalam sholat ibadah itu dijadikan sebagai jamak qasar. Itu rukhsahnya yang diambil. Yang pada saat sholat yang asalnya zuhur 4 rakaat, kemudian ketika kita dalam keadaan safar, maka ambil rukhsah itu diringkas menjadi dua rakaat. Namun boleh dia gabungkan di jamak antara zuhur dengan asar, boleh dia jamak, dan boleh dia qasar, maka disebut dengan jamak qasar. Jadi pada saat dia melakukannya pada waktu zuhur, asar ditarik kepada waktu zuhur, ini namanya jamak ta'dim. Maka dilakukannya 2 rakaat zuhur salam, kemudian dia bangkit lagi sholat 2 rakaat lagi asarnya. Pada waktu asar dia tidak perlu lagi sholat asar karena sudah dilakukannya dengan jamak qasar. Ini rukhsahnya dalam keadaan ibadah, dalam keadaan safar, yaitu perkara sholat. Namun para ulama mereka mengatakan kalau kita dalam keadaan safar, kan tadi kan mendapatkan rukhsah, apakah boleh kita sholat secara mukim berjamaah dengan kaum muslimin di masjid? Maka para ulama mereka mengatakan bahwa ketika kita sholat berjamaah bersama imam di satu masjid, maka itu lebih afdal kalau dia lakukan. Jadi lebih apa? Lebih dapat syiarnya, berjamaah berkumpul bersama kaum muslimin yang lain. Tapi kalau dia juga tidak melakukannya, dia tetap mengambil rukhsah, maka itu pun boleh. Jadi kalau kita dapat di kampung misalkan, kita ini dalam keadaan safar ini sampai di kampung, yang harusnya kita sholatnya itu ya udah dikosor 2 rakaat gitu, digabungkan boleh. Lalu ketika di satu kampung ada masjid, kita sholat berjamaah secara sebagaimana kita mukim, maka boleh. Itu lebih utama karena dia lebih mendapatkan apa? Syiar Islam bersama kaum muslimin. Karena sudah dalam keadaan muslim, tapi dalam keadaannya dia safar, iya. Jadi boleh keduanya. Tapi kalau dia mau mengambil rukhsah, boleh sebagaimana berpuasa. Kalau tidak ada kesusahan, keletihan di dalamnya, maka lebih utama berpuasa. Dia mau tidak berpuasa, boleh. Tapi lebih utama kalau tidak ada kesusahan. Makanya dalam keadaan kita sudah sampai di kampung, kesusahan ada enggak? Enggak ada. Sudah sampai rumah, nikmat semua. Makanya di situ salah satunya orang yang safar diberikan rukhsah karena sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah. Mungkin dia di atas kendaraannya, mungkin dia sulit untuk mencari air untuk berwudu dan itu misalnya. Maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat dia safar kemudian menjumpai dari sholatnya, boleh dijamak qasar. Nah, yang kedua, seorang wanita memang tidak boleh dia mengadakan peperangan. Namun bagaimana sahabat menawan seorang wanita? Jadi ketika sudah dibebaskan, sudah kita menang nih, sudah masuk kota Mekah, atau misalnya sudah masuk ke kota yang sudah kita tuju,
maka disitulah didapati ada wanita-wanita dari bangsa orang-orang kafir, maka kita jadikan tawanan. Itu maksudnya, ya, kita tawan, kita jadikan ya budak. Makanya pada saat zaman itu mereka dijadikan budak. Budak itu boleh halal digaulin, makanya itu ada yang dijual, ada yang ya tetap dipekerjakan untuk dia membantu dirinya. Kalau dia ingin menggauli ya digauli, bukan berperang, bukan ditawan di peperangan, tapi sudah dibebaskan. Paham maksudnya? Misalnya kita masuk ke wilayah sebelah, kita berperang, kemudian sudah habis nih, ya, laki-lakinya sudah mati semua, kemudian kita masuk ke kota tersebut, lalu ada wanita-wanitanya, gitu kan? Kita jadikan tawanan, milih-milih, ya, tawanannya kita jadikan tawanan, dan itu dijadikan sebagai budak. Itu di zaman Nabi, ya. Maka memang asalnya wanita tidak boleh ikut berperang. Makanya para sahabiah pada saat itu mereka menyiapkan kebutuhan bekal-bekal para sahabat. Mereka menyiapkan itu. Di antaranya ada yang menyiapkan bekal makanan, minuman, kemudian senjata-senjatanya dan yang lainnya. Mereka mempersiapkan itu. Namun untuk berperang tidak. Para wanita tetap dia tidak boleh berperang. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi sudah dibebaskan, maka boleh kita tawan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada waktu panjang. Silakan Bu, soal. Cukup ikhwah? Ada soal? Nah, jika tidak ada, kita akhiri sambil menunggu berbuka puasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.